warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini dalam kajian keislaman kita yang membahas perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu hubungan suami istri yang terkait dengan hak-hak dari masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keteladanan yang beliau contohkan dalam membina rumah tangga bisa kita ikuti dan bisa kita tiru di dalam kehidupan kita dari apa-apa yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang di dalamnya ada ketenangan, cinta dan kasih, serta keakraban antara keluarga, antara anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meniru dan mencontoh serta meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang selalu diidamkan oleh setiap orang yang beriman. Rumah tangga yang terpenuhi hak dan kewajibannya adalah rumah tangga yang selalu diinginkan oleh setiap manusia. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan tauladan yang terbaik, dan seorang suami harus menyadari pula, seorang suami harus mengetahui pula bahwa dalam rumah tangga atau dalam rumahnya tersebut ada seorang pahlawan, seorang yang berjasa di balik layar, yang itu merupakan pahlawan yang menenangkan jiwa, yang mendatangkan kesejukan, yaitu istri yang salehah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya az-zawjatu salihah. Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah istri yang salihah. Maka dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan berjalannya rumah tangga sesuai syariat, maka perlu kita mempelajari hak-hak daripada masing-masing pasangan sehingga kita bisa menjalankan fungsi dan tugas sebaik-baiknya, dan kita bisa memimpin rumah tangga kita dengan panduan agama Allah yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan di antara hak pasangan, di antara bentuk husnus suhbah wal mu'asyaratu bil ma'ruf, di antara bentuk yang diajarkan di dalam syariat kita, yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam bentuk bergaul dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, maka di antaranya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, talaqatul wajh wal kalimatut thayyibah. Wajah yang ceria dan ungkapan yang lahir dari pasangan suami istri adalah ungkapan-ungkapan yang indah, yang baik-baik dan menyejukkan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah engkau remehkan kebaikan walau hanya sekecil apapun kebaikan itu. Jangan engkau remehkan kebaikan walau hanya kebaikan itu kecil dalam pandangan kita. Walau hanya sekedar engkau menghadapi saudaramu, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berwajah ceria, bermuka yang baik, bertemu dengan saudaranya, apatah lagi kita bertemu dengan pasangan kita di rumah kita, apatah lagi yang menjadi pendamping hidup kita. Maka tentu kita lebih utama untuk memberikan bentuk dan penampilan wajah yang ceria kepada pasangan kita. Maka di antara hak istri kita dengan hak mendapatkan pergaulan yang ma'ruf dan persahabatan yang baik, di antaranya adalah dengan bermuka ceria, dengan bermuka yang senang ketika kita bertemu dengan pasangan kita, baik dengan ucapan yang indah dan ucapan yang menyejukkan hati pasangan kita. Ini merupakan bentuk-bentuk aplikasi yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kalimat yang indah sebagai bentuk aplikasi dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Nabi memberikan contoh kepada kita ketika dia bertemu dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dengan ungkapan, ya Aish, hadza Jibrilu yuqri'ukis salam. Wahai Aish, Aish ini adalah sebuah panggilan kesayangan yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Malaikat Jibril datang menyampaikan salam buatmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Inilah contoh cara menciptakan suasana yang baik dan menghadirkan keindahan dalam rumah tangga, yaitu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Dan kita masih sering melihat kaum para suami yang memanggil istrinya seenaknya saja. Kadangkala memanggil istrinya dengan cacat dan kekurangannya. Ini tidak baik. Kalau begitu sikapmu wahai suami, bagaimana mungkin keharmonisan itu hadir? Bagaimana mungkin keindahan itu tercipta? Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa kasih sayang kepada pasangan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya, yang paling tinggi derajatnya, telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada pasangannya. Ini menunjukkan kerendahan hati dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan dan kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sudah ambil contoh dengan menceritakan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika beliau minum dan saat itu aku sedang haid,
Maka lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meminumnya dari mulut gelas tempat di mana bibir Aisyah itu nempel ke gelas tersebut. Dan dalam kesempatan lain pula kata Aisyah, ketika aku memakan sepotong daging, lalu kemudian beliau mengambil potongan daging yang aku makan tadi dan memakan di tempat gigitan yang mana aku gigit daging tersebut. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan menunjukkan kemuliaan dan kerendahan hati dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, kalau perlu bisa kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu kalau bisa dalam urusan makan bisa kita lakukan sepiring berdua. Begitulah kemesraan, keindahan, keharmonisan, husnus suhbah yang akan menciptakan saling memiliki, rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Bisa sepiring berdua atau segelas berdua atau makan berjamaah bersama keluarga kita dengan dilakukan bersama anak-anak kita. Dengan demikian insya Allah rasa saling mencintai, rasa keakraban itu akan hadir. Sebagaimana Nabi hadirkan dalam rumah tangganya. Sebagaimana Nabi hadirkan dalam kehidupan bersama pasangannya. Oleh itu Nabi SAW mencontohkan kepada kita dengan contoh yang indah di dalam kehidupan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk meniru dan mencontoh kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua di antara bentuk husnul ushrah atau husnul suhbah watibil kalam adalah dengan cara ayajlisa ma'aha wa yu'anisuha wa yusamiruha. Kita ini yang kedua di antara bagian yang hak istri kita kaum muslimin kaum muslimat agar bisa kita contoh, yaitu duduk bersama keluarga kita, duduk ngobrol bersama pasangan kita dengan keluarga kita. Itu akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kenyamanan di hati. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Hal ini terlihat di dalam kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersama keluarganya, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Isya kemudian beliau kembali ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam beliau berbincang, mengobrol bersama, dan ini merupakan lahunna alaihi huquq. Ada hak yang mesti kita tunaikan kepada istri kita, yaitu ngobrol, bicara, duduk bersamanya. Kita saling mengeluarkan isi hati dan saling memberikan apa yang harus disampaikan kepada pasangan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Di dalam sejarah kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka beliau memberikan beberapa waktu seperti mana dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam sebelum setelah fajar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid bersama para sahabat sampai datang waktu syuruk. Lalu kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat dan kembali ke rumahnya, ke rumah pasangannya, ke rumah istri beliau yang 9 di kota Madinah. Kemudian beliau mengucapkan salam terbaik dan terindahnya, kemudian mengucapkan doa yang terindahnya untuk pasangannya, dan duduk sejenak menikmati hidangan jika ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah tersebut. Begitulah seterusnya Nabi SAW mengunjungi istri beliau setiap pagi ke 9 istrinya. Nah, setelah beliau berkunjung kepada 9 istrinya di pagi hari itu, maka kemudian Nabi SAW kembali ke masjid untuk membersamai para sahabat di dalam keilmuan, dalam majlis ilmu yang beliau sampaikan di Masjid Nabawinya. Bahkan para ulama sejarah mengatakan inilah waktu yang panjang Nabi SAW duduk di dalam majlis bersama para sahabat menyampaikan wahyu jika ada yang turun dan menerangkan sesuatu syariat yang belum diketahui oleh umat.
Lalu kemudian Nabi SAW, waktu yang kedua ya adalah waktu di mana setelah salat Isya. Nabi SAW setelah salat Isya berbicara dengan istrinya. Inilah waktu yang indah untuk kita berikan, waktu yang sangat tepat untuk kita berbicara dengan pasangan kita. Jadikanlah hal ini kita jadikan dalam kehidupan kita. Nabi SAW setelah salat Isya beliau kembali ke rumahnya. Sebagaimana kita baca dalam hadis tadi bahwa Nabi SAW setelah salat Isya beliau kembali ke rumahnya, kemudian berbicara serta ngobrol dengan keluarganya. Ada hal yang menarik dalam kehidupan Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajr. Nabi jika setelah salat 2 rakaat fajar. Tentu ini dilakukan di rumah oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, dan dari sini pula lah kita ketahui bahwa disunnahkan untuk salat-salat sunnah dikerjakan di rumah. Ya. Di sini Aisyah menceritakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat fajar, salat sunnah, Aisyah menceritakan fa in kuntu mutayaqqidatan haddatsani. Andai ketika itu aku sudah bangun dan artinya dia dalam kondisi salat, maka Nabi SAW berbicara dan ngobrol bersama Aisyah. Sampai nanti Bilal datang menjemput Nabi SAW. Wa illa ittaja'a hatta yu'azzin bis salah. Jika seandainya kondisi saya tidak dalam kondisi bangun atau dalam kondisi salat, maka dia ittaja' yakni berbaring sampai nanti Bilal datang untuk menjemput, mengimami kaum muslimin untuk salat. Beginilah Nabi kita SAW telah membuka hari, mengawali kehidupan keluarga dengan hadisul mahabbah, dengan ungkapan, dengan pembicaraan, obrolan kasih sayang, dengan obrolan indah yang akan menghangatkan kehidupan rumah tangganya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi kita SAW sebagai tauladan kita bersama, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang telah kita bahas tadi, di antaranya setelah Isya bersama keluarga kita, kemudian menjelang waktu salat subuh. Jika seandainya pasangan kita sudah bangun, manfaatkan sejenak untuk berbicara, menyampaikan pesan, bahkan mungkin menegurnya dengan teguran yang indah. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Ada hal yang menarik pula dari para ulama kita kaum muslimin. Para ulama memasukkan pembahasan kegiatan obrolan dengan pasangan, dengan istri dan keluarga, itu bagian daripada atau seperti belajar ilmu agama atau melayani tamu. Artinya begini, setelah salat Isya itu adalah seharusnya kita mengakhiri aktivitas kita, karena Allah jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk aktivitas. Namun para ulama menyebutkan pembahasan obrolan dengan pasangan kita itu adalah yang dilakukan setelah Isya seperti aktivitas kita menuntut ilmu atau melayani tamu. Karena itu mereka menggolongkan obrolan dengan istri dan keluarga termasuk kegiatan yang dibolehkan setelah salat Isya. Obrolan bersama keluarga setelah salat Isya atau melayani tamu jika ada yang datang adalah perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Setelah menyebutkan bab tentang bolehnya bergadang untuk belajar agama, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan kegiatan lain yang hukumnya sama. Coba kita lihat di antara bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Babus Samar ma'ad dhaifi wal ahli. Bab bolehnya bergadang di dalam melayani tamu dan ngobrol bersama keluarga. Ini bab nomor 41 dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Dan semacam ini dilakukan Nabi SAW bersama pasangan beliau. Hal ini yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala menceritakan pengalamannya dengan Nabi SAW
ketika beliau menginap di rumah bibinya Maimunah yang merupakan salah satu istri dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seusai Nabi alaihi salatu wassalam salat Isya, beliau pulang ke rumahnya Maimunah, lalu kemudian salat 4 rakaat, kemudian beliau berbincang-bincang dengan istrinya. Karena itu para ulama kaum muslimin menilai obrolan dengan istri dan anak termasuk kegiatan yang ada maslahatnya. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menyebutkan jenis-jenis kegiatan setelah salat Isya yang diperbolehkan. Qala al-ulama wal makruhu min al-hadithi ba'da al-Isya huwa ma kana fil umuri allati la maslahata fiha. Para ulama mengatakan, kata Imam An-Nawawi, obrolan yang makruh setelah salat Isya adalah obrolan yang tidak ada maslahatnya, obrolan yang tidak ada manfaatnya. Amma ma fihi maslahatun, adapun obrolan yang di dalamnya terkandung maslahat, ya, wa khairun, dan kebaikan-kebaikan, fala karahata fih, maka obrolan tersebut tidaklah termasuk perkara yang dimakruhkan. Wa dzalika, beliau kemudian menyebutkan beberapa contoh-contoh, kamudarasatil ilm, seperti belajar dalam menuntut ilmu, ada pertemuan, kajian dilanjutkan setelah salat Isya, ini tidak mengapa. Karena ini perkara yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Wa hikayatis salihin, dan bercerita tentang orang-orang saleh yang akan bisa kita ambil dari kehidupan mereka manfaat. Wa muhadatsatid dhaif, atau melayani tamu dalam ngobrol. Tamu kita datang, kita ngobrol bersama mereka. Wal urusul litta'nis, atau pengantin baru untuk keakraban. Pengantin baru menikah tadi pagi, setelah salat Isya diajak tidur. Ini boleh bagi mereka untuk berbincang, ngobrol. Ini litta'nis, artinya untuk membina keakraban. Dua insan yang awalnya tidak saling kenal, yang tidak saling tahu, yang tidak pernah berhubungan secara muamalah, namun setelah diikat dengan pernikahan, lalu kemudian mereka ngobrol setelah salat Isya, ini dibolehkan. Wa muhadatsatir rajuli ahlahu wa auladahu lil mulatafati wal hajah. Kemudian di antara obrolan yang boleh setelah salat Isya adalah ngobrol suami dengan istrinya dan anak-anaknya untuk mewujudkan kasih sayang dan hajat keluarga. Artinya itu adalah perkara yang dibolehkan. Lihat Sahih Muslim, ya, syarah Sahih Muslim yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, bahwa di antara obrolan yang dibolehkan adalah perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini cuma menunjukkan bahwa obrolan dengan istri dan anak termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya suami yang kurang cerdas lebih memilih ngobrol dengan teman, duduk tidak mengobrol dengan istri dan keluarganya. Maka di antara fenomena-fenomena hari ini, banyak di antara para suami setelah salat Isya dia pergi mencari tempat ngopi, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat dan mitranya. Tak cukup setelah 1 hari dia tinggalkan keluarganya, kemudian setelah Isya pergi kembali bertemu dengan kawan-kawannya, duduk ngobrol ngopi sampai terkadang waktu tengah malam, bahkan mungkin sampai menjelang subuh kembali. Ini perkara yang tidak baik. Ini perkara yang bukan bagian dari tuntunan yang telah dicontohkan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ketahuilah, kamu memiliki hak atas diri kamu, ya, kemudian pasangan kita juga memiliki hak atas kita. Jangan hanya mementingkan ke diri sendiri, jangan hanya memuaskan keinginan kita sendiri tanpa memperhatikan keluarga kita, anak dan istri kita, tanpa memberikan obrolan-obrolan indah yang akan mendatangkan, obrolan-obrolan singkat yang akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Ketahuilah, pada istri kita dan anak kita ada hak untuk berbicara, untuk ngobrol, duduk bersama mereka, yang itu semua adalah dijelaskan oleh para ulama kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Yang berikutnya adalah di antara bentuk husnus suhbah wa husnul ushrah adalah ayyatazayyana wa yatajammal laha, yaitu kita berpenampilan, berdandan
dan berpenampilan yang baik dan indah. Faminal mu'asyarati bil ma'ruf, di antara bentuk pergaulan yang baik terhadap istri kita adalah kita berpakaian yang indah dan kita merapikan dan berpenampilan yang baik dan bersih. Sebagaimana kita menginginkan pasangan kita penampilan yang indah dan bersih, maka begitupun mereka menginginkan kita untuk berpenampilan indah dan bersih. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Yahya bin Abdurrahman Al-Hanzali, ataitu Muhammad ibn al-Hanafiyah fa kharaja ilayya fi milhafati hamra, dia bertemu dengan sahabatnya Muhammad ibn Hanafiyah, kemudian dia keluar dengan membawa sebuah milhafa yang berwarna merah, kemudian lihyanya terlihat segar dan ada yang mengalir. Lalu kemudian aku katakan, inna hadhil milhafa alqatha alayya imraati, sesungguhnya pakaian ini diberikan oleh pasangan saya, wadahanatni bitib, dan diberikan minyak oleh istriku. Maka dia katakan, wa innahunna yashtahina minna ma nashtahi minhunna, sesungguhnya mereka menginginkan dari kita penampilan yang baik sebagaimana kita menginginkan dari mereka penampilan yang indah pula. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, inni uhibbu an atazayyana li imraati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku ingin untuk berpenampilan indah kepada pasanganku, kepada istriku, sebagaimana aku menginginkan dia berpenampilan indah untukku. Lihat tafsir Al-Qurtubi. Beginilah para salaf, para ulama, dan bagaimana mereka mengaplikasikan apa yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Sekali lagi saya katakan bahwa sesungguhnya seorang istri senang jika mencium aroma harum dari suaminya, melihat penampilan yang menawan, pakaian yang rapi. Sebaliknya suami juga senang hal itu ada pada istrinya. Istrinya juga akan takjub padanya, dan sesuatu yang membuat suami takjub pada istrinya. Artinya apa yang kita inginkan dari pasangan kita, maka sungguh mereka juga menginginkan itu terjadi pada diri kita. Banyak suami yang berbuat salah ketika tidak memperhatikan penampilan untuk istrinya. Artinya banyak para suami yang tidak memperhatikan hal yang seperti ini. Ia juga salah ketika menyayangkan istrinya, akan takjub kepada suami dalam setiap keadaan. Baik ketika bajunya kotor, aromanya tidak wangi, dalam kondisi tidak bersih. Perlu diingat, wanita adalah makhluk yang memiliki perasaan, pandangan, harapan, serta sebagaimana laki-laki, bahkan mungkin itu lebih besar daripada laki-laki itu sendiri. Bahwa perasaan yang ada pada seorang istri menginginkan penampilan suaminya lebih, maka ini juga harapan yang ada dalam diri mereka. Sehingga seorang suami tidak pantas menelantarkan perasaan dan isi hati seorang wanita dengan bersikap masa bodoh terhadap penampilan. Ini ada orang terkadang tampilannya luar biasa, tidak seperti penampilan manusia yang wajar, gitu. Ya, rambut yang tidak tersisir dengan rapi, kemudian penampilan yang apa adanya, bahkan sebagian aurat terbuka. Ya, ini perkara-perkara yang mesti diperhatikan dalam kehidupan kita. Maka seorang istri merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Yang paling kuat dirasakan adalah dalam sisi ini, saya yakin. Namun terkadang perasaan malu mencegahnya untuk menyampaikan kekurangan itu ada kepada suami. Maka kita sebagai suami harus sadar. Terkadang istri tidak tega untuk menyampaikan kepada suami. Ada sebagian istri tidak sanggup menyampaikan. Mungkin ketika disampaikan, suami marah dan seterusnya. Maka itulah bahwa seperti yang kita sampaikan tadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berhias untuk istrinya, sebagaimana aku juga ingin dia berhias untukku. Ini merupakan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu pada para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang menurut cara yang baik pula. Ini aplikasi yang
kita sampaikan pada ayat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan apa yang diwajibkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat kuat dalam mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, juga melakukan hal itu dan berkata, "Apakah kamu tidak menyukai hal itu dari istrimu?" Artinya apa? Ketika penampilan-penampilan yang baik dari dirimu, maka ketika itu pula istri kita menginginkan penampilan indah dari kita. Nah, ketika kita minta kepada istri kita untuk berpenampilan indah, maka istri pun meminta kepada kita. Maka perhatian seorang suami pada anggota tubuhnya, penampilan dan kebersihan badannya termasuk perkara-perkara yang membuat seorang istri lebih mencintai suaminya, tertarik dan senang untuk duduk bersamanya, gembira ketika melihatnya dan dekat dengannya. Dan itu semua dapat meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan serta cinta di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling wangi dan harum baunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling wangi dan harum baunya. Beliau juga orang yang menyukai wewangian. Beliau menyuruh para sahabatnya untuk memakai minyak wangi. Beliau tidak pernah sekalipun menolak minyak wangi. Beliau melarang umatnya menolak wewangian. Dalam hadis yang disebutkan, siapa yang ditawari wewangian, artinya minyak, janganlah menolaknya karena ia ringan dibawa dan wangi baunya. Artinya, Masya Allah, mari kita hidupkan di dalam kehidupan kita bahwa minyak wangi itu tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Nah, ini qudwah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar ini menjadi sunnah yang kita hidupkan dalam keseharian kita. Ini menunjukkan kesungguhan dan semangat dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk berhias dan memakai wewangian serta berpenampilan yang indah. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Perkara ini dibahas oleh para ulama kita dan panjang sekali mereka menulis masalah berpenampilan di dalam rumah tangga dan kebersihan anggota tubuh ini perkara yang mesti untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Diceritakan ada seorang laki-laki yang berambut kusut dan berdebu bersama istrinya. Menemui Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala sang istri mengadukan suaminya kepada khalifah. Ketika itu sang istri mengadukan suaminya kepada sang khalifah. Umar pun memahami ketidaksenangan wanita tersebut pada suaminya. Beliau lalu menyuruh suaminya untuk mandi, menyisir rambutnya, memotong kuku yang panjang. Ketika lelaki tersebut masuk kembali ke ruangan itu, Umar menyuruhnya agar berjalan menuju istrinya dari depan. Coba lihat bagaimana Umar memahami hal tersebut. Istrinya pun merasa asing dengannya dan berpaling darinya. Setelah mengenali bahwa laki-laki tadi adalah suaminya, lalu kemudian ia pun menghadap kepada suaminya dan menarik tuduhannya. Setelah itu Umar berkata, "Seperti itulah seharusnya, wahai saudaraku, berbuatlah kalian untuk mereka, untuk pasangan, karena demi Allah, sesungguhnya mereka senang jika kalian berhias sebagaimana kalian juga senang jika pasangan kita berhias untuk Allah Subhanahu wa taala." Betapa pentingnya kebersihan dan keelokan penampilan dan penampilan yang indah dalam kehidupan rumah tangga. Beginilah Islam menggariskan panduan untuk menyegarkan perasaan dan hubungan cinta supaya istri selalu menjadi pengharum rumah tangga kita. Agar istri menjadi pengharum rumah tangga kita, maka hadirlah Anda orang yang harum, orang yang bersih, orang yang berpenampilan baik di dalam pasangan, dalam kehidupan rumah tangganya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, maka di antara sarana yang untuk menjaga kebersihan itu dalam berpenampilan indah itu, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sunnah-sunnah fitrah. Ini dalam ajaran Islam dianjurkan hal-hal yang tidak menyalahi syariat, yang menjadikan seorang suami dicintai istrinya. Di antara sunnah fitrah yaitu memotong kuku, mencabut bulu ketiak kita,
kemudian seluruh hal yang dianjurkan di dalam agama kita, dan merapikan rambut kita dan sebagainya. Nah, ini perkara-perkara yang bisa kita jaga setiap pekan, setiap Jumat. Lihat kuku kita, ya, setiap pekan kita lihat mungkin kumis kita sudah panjang, bahkan mungkin sudah bisa menjadi, ya, menutupi bibirnya. Dan ini perkara yang tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Bahwa istri harus kita jadikan dia senang kepada kita dengan cara berpenampilan yang indah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Dalam hadis Ummu Zar' diceritakan bahwa ada seorang wanita gemuk yang memuji suaminya. Suamiku jika disentuh bagaikan kelinci dan aromanya seperti kunyit. Maksudnya jika disentuh di sini adalah badannya suami yang lembut seperti bulu kelinci. Ada yang berkata wanita itu tentram dan senang dengan hal itu karena akhlak suaminya yang sangat baik dan karakter yang sangat lembut. Keringatnya wangi karena siang mandi dan memakai wewangian. Ini menunjukkan betapa pentingnya di dalam cerita Ummu Zar'in itu ada suami-suami yang Masya Allah berpenampilan indah, berpenampilan bersih dan wangi. Bukankah ini bagian daripada syariat yang sangat perlu untuk kita perhatikan? Jika seorang istri menggambarkan suaminya sebagai seorang yang bagus dalam berhias dan selalu wangi, tentu kedua hal itu memainkan peran yang besar bagi seorang istri. Hal ini akan memberikan pengaruh di hati seorang istri. Maka mari kita berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah fitrah itu agar kita semua bisa menjadi orang yang bersih dan berpenampilan indah dalam kehidupan pasangan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Berikutnya di antara bentuk husnus suhbah wal mu'asyaratu bil ma'ruf adalah al-mawaddatu war rahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Itu hak yang perlu untuk kita tunaikan dan untuk kita perhatikan. Fal mawaddatu war rahmah aslu husnis suhbati wal mu'asyaratu bil ma'ruf. Asas pergaulan yang baik dan bergaul dengan cara ma'ruf itu adalah al-mawaddah warahmah. Dia adalah rahasia kebahagiaan pasangan. Allah Ta'ala telah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah menciptakan dari diri kita pasangan-pasangan kita agar kita bisa tenang dan tentram kepadanya, dan Allah jadikan sarananya kita sebagai orang yang cinta dan kasih sayang dengan pasangan kita tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di antara bentuk kasih sayang yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin menceritakan bagaimana akhlak dan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadih. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah memukul satu apapun dengan tangannya. Kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi kepada keluarganya, bagaimana kecintaan beliau. Walam ra'atan, tidak juga wanita, tidak pernah dipukul Nabi alaihi salatu wassalam. Wala khadiman, dan juga tidak pembantunya. Maka ini adalah teladan, qudwah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam agar kita bisa menjadikan diri kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Fahadzal hadits yubayyin, hadis ini menjelaskan khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaqinna min akhlaqin Nabi alaihi salatu wassalam lam yakun yantasiru li nafsihi qat. Bahwa Nabi ketika ada permasalahan rumah tangga atau kekeliruan yang terjadi atau melihat kekurangan pada istri dan pembantunya, maka Nabi SAW tidak melakukan sesuatu yang mungkin saja dia bisa melakukan. Mungkin saja Nabi bisa memukulnya, dan boleh saja Nabi untuk bisa memberikan hukuman kepadanya. Bal yata'amal ma'a zawjatihi biwuddin wa rahmah. Nabi alaihissalam berinteraksi dengan keluarganya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Illa an tuntahaka maharimullah
kecuali ada syariat Allah yang dilanggar, syariat Allah yang ditinggalkan, fakana yaghdab bidzalik. Tempatkan posisi amarah kita kaum muslimin. Tempatkan posisi emosi kita. Jika anak dan keluarga kita tidak menjalankan syariat Allah, misalnya tidak salat, tidak menutup aurat, dan tidak berhijab misalnya, maka dalam hal ini boleh kita marah. Karena kita cinta kepada mereka. Namun jika seandainya air tumpah sama anak kita di rumah, atau mungkin pecah gelas yang dipegangnya, atau mungkin jatuh piring yang dibawanya, dan lain sebagainya. Atau mungkin rumah yang telah dirapikan kembali kotor, atau mungkin sendal yang sudah disusun rapi kembali diberantakkan, dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang mesti kita sadari bahwa kita tahan emosi kita. Barangkali istri kita juga kena lelah dari pagi, membersihkan rumah, menyapu, membersihkan ruang kamar tidurnya, membersihkan ruang tamu, menyetrika baju, dan lain sebagainya, atau menyuci piring. Ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan itu, maka kita mencontoh Nabi SAW agar kita bersabar dan agar kita memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah kesabaran sehingga kita bisa berlaku lembut dan kasih sayang kepada keluarga kita. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh anak kita atau pasangan kita misalnya di rumah, dengan contoh-contoh yang kita dapatkan tadi, maka bersabarlah kita dan mari kita berikan emosi kita pada perkara yang pantas untuk kita berikan teguran kepadanya. Ini terkadang terbalik pada perkara-perkara yang mubah tadi, mungkin pecah piring, mungkin piring itu dibeli dengan harga yang mahal, ya hadiah dari di saat hari misalnya hari-hari baik dan seterusnya misalnya seperti itu. Maka ini ketika jatuh atau disenggol oleh anaknya, maka kemudian pecah. Hal ini hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga. Jadikan itu semua di bawah. Karena anak adalah aset yang mahal dan tentu apa yang menjadi peralatan di rumah kita tidaklah senilai dengan anak kita. Bahkan ada orang tua yang mencoret mobilnya. Masya Allah, ini mobil baru dibeli. Datang-datang anak yang baru suka menulis-nulis gitu ya. Suka mencoret-coret dinding. Nah, mobil baru sampai di rumah, disambut ayah dengan riang gembira, di tangannya ada pena pula. Lalu mobil dicoret, mungkin dinding luarnya atau mungkin kursi jok mobilnya. Melihat hal itu, emosinya tanpa terkendali, dipukuli anak, kemudian diberikan hukuman kepadanya. Bahkan mungkin pukulan itu bisa mematahkan, bahkan mungkin memberikan bekas yang tidak baik. Ya akhi fillah, ini emosi. Ini sesungguhnya adalah sikap yang tidak baik. Walau mungkin anak kita salah. Kalau dia tahu itu tidak baik, maka belum dia lakukan. Anak usia-usia kecil, usia-usia 4 atau 3 tahun, ada anak-anak yang belum sempurna pemahaman dan akalnya. Maka kita yang orang tua yang sempurna akal, jangan kita kalah oleh anak kita. Maka kemudian kita bisa memberikan hukuman-hukuman dengan hukuman yang berat. Ini tidak baik. Maka mari kita ilmui diri kita bersama, mari kita belajar di dalam kehidupan rumah tangga kita agar apa-apa yang terjadi berupa kekurangan-kekurangan tadi, maka hendaklah kita jadikan itu sebagai pelajaran untuk menahan diri kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang di medan, bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi SAW, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarahnya ketika saat marah itu memuncak. Maka Nabi SAW yang kuat itu bukan sekedar orang yang bisa menonjok kemudian dia jatuh, tetapi di saat dia mampu untuk membalasnya, tetapi dia menahan diri, inilah orang yang luar biasa.
Bukankah Nabi SAW di saat dakwah ke Taif ini juga merupakan contoh tauladan di dalam kesabaran, di dalam menahan emosi. Bukankah Nabi SAW ditawari untuk dilemparkan gunung yang besar kepada kaum tersebut, tapi Nabi SAW meminta kepada Allah sebuah permintaan yang agung, ya Allah, keluarkanlah dari rahim-rahim mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan yang akan beribadah kepadamu tanpa mensyirikkanmu dengan satu apapun. Hal ini sama dengan kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada makanan yang diantarkan oleh salah seorang pembantu dari istri Nabi yang lain. Lalu kemudian melihat yang diantarkan itu adalah makanan, maka Aisyah radhiyallahu taala anha datang cemburunya. Maka kemudian Aisyah mengambil makanan tersebut lalu kemudian dihempaskan sehingga pecahlah piring itu. Nabi SAW dengan tenang menghadapinya, dia mengatakan, "Gharrat ummukum." Ibu kalian ini cemburu. Maka kemudian Nabi SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut dan mengumpulkan sisa makanan lalu kemudian diberikan kepada yang membawanya. Diperlukan ketenangan jiwa, diperlukan ketenangan hati di dalam menghadapi masalah-masalah. Maka mintalah kepada Allah taufik, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan di dalam melayani dan menghadapi keluarga dan anak-anak kita. Ada sebuah hal yang patut kita contoh dari kehidupan para salaf kita, yaitu selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita sebuah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, yang senantiasa dibaca oleh ibadur rahman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang menyejukkan dan keturunan-keturunan yang menyejukkan mata kami, dan berikanlah kepada kami keturunan orang-orang yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka istri kita akan bisa menghadirkan ketenangan kepada kita, manakala kita pun bisa menghadirkan ketenangan itu pada diri pasangan kita. Dan anak-anak yang akan menyejukkan mata kita pun akan bisa manakala kedua pasangan telah berusaha untuk saling menyejukkan pandangan. Makanya para ulama, suami, istri dan anak adalah ibarat mata rantai yang tidak boleh terpisah. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang menyejukkan mata, maka sejukkan mata istri kita. Tenangkan dirinya, tenangkan jiwanya. Karena kalau jiwa istri kita tenang, dia akan mendidik anak kita dengan tenang. Jangan membuat istri kita risau. Jangan membuat istri kita tidak nyaman di rumahnya. Jangan membuat istri kita tidak bisa tenang dengan perilaku kita. Buatlah istri kita bisa tenang, bisa nyaman, bisa bahagia. Insya Allah dia akan berusaha mendidik anak-anak kita dengan tenang pula. Maka kemudian ketika kita memberikan kebaikan kepada istri kita, dia akan menghadirkan kebaikan kepada kita melalui pendidikan anak-anaknya, melalui kasih sayang yang diberikan kepada anaknya, memberikan perhatian yang utuh kepada anaknya. Dia tidak akan telantarkan anak kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan tiga hal ini, dua pembahasan atau tiga hal. Pertama adalah duduk bersama keluarga adalah dalam rangka mengobrol dan dalam rangka untuk menenangkan pasangan kita. Kemudian kita berhias, berdandan, membersihkan diri, berpenampilan yang elegan untuk di dalam rumah tangga kita, menjaga kebersihan tubuh kita, serta di antara hal yang bisa mendatangkan hubungan baik adalah al-mawaddatu warahmah, menyuburkan kasih sayang, cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, dan saya serahkan kepada Saudara Roy. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Untuk materi kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat
3355531. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam usia menikah atau suami istri ada tuntunan syariat yang mengatur masalah umur, Ustaz? Apakah suami harus lebih tua dari istri dan istri lebih muda atau jauh lebih umurnya dibanding suami? Kemudian apakah juga ada beda strata pendidikan dan juga strata sosial? Sepertinya suami harus lebih tinggi pendidikannya dari istri. Apakah ini diharuskan oleh tuntunan syariat? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Nah, di dalam Islam seperti yang terjadi di dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kita dapatkan Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi alaihi salatu wassalam jauh lebih mudah. Dalam riwayat yang masyhur, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Bahwa ada rentang usia antara kedua pasangan tersebut. Namun di dalam kehidupan Nabi SAW, dalam riwayat yang lain bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha tidak setua yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Namun riwayat yang masyhur kepada kita adalah usia antara Nabi dengan Khadijah terpaut agak jauh. Dan kalau kita lihat dari usia Nabi dengan istri-istri yang lain, maka kita dapatkan juga ketika Nabi kita alaihissalam usianya sudah 50 tahun dan beliau menikahi istri-istri yang lain yang usianya jauh lebih muda, seperti kita dapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dalam usia 6 tahun yang usianya terpaut jauh dengan Nabi kita alaihissalam. Namun ada hal yang penting dalam masalah usia pernikahan, gitu ya. Adalah kematangan di dalam menikah, itu yang paling terpenting. Kematangan dari kedua pasangan, kesiapan diri dengan ilmu dan bekal yang harus dimiliki, amanah dan tanggung jawab yang mesti ada, yang hadir dalam pemahaman mereka. Nah, di dalam Islam memang dituntut ada pembahasan sekufu di dalam pasangan suami istri. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ada cerita sahabat yang Allah abadikan, dan satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kisahnya Zaid. Dan kisah kehidupan rumah tangga Zaid ini adalah kisah di mana Nabi SAW, kisah yang sedikit terjadi permasalahan, dan pada akhirnya Zaid menceraikan istrinya. Dan kemudian Nabi SAW dalam pembahasan itu kemudian menikahi istri Zaid. Ada hal yang kita ambil dari kisah rumah tangga Zaid tersebut adalah pembahasan sekufu. Sekufu ini adalah pembahasan yang paling harus kita utamakan. Dan walaupun dalam pembahasan sekufu itu adalah urusan agama, yang ini tentu juga akan memberikan manfaat dalam hubungan suami istri. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, kisah Z mari kita ambil pelajaran agar kita memperhatikan dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Zaid adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, di mana dia menceritakan kepada Nabi SAW bahwa istrinya selalu memuji-muji keluarganya, memuji-muji kehebatan ayahnya dan terpandangnya keluarganya. Maka kemudian ini ternyata juga membuat Zaid merasa tidak nyaman dengan ungkapan-ungkapan itu. Maka lihatlah bahwa dalam kehidupan kita ukur sejauh mana kita bisa untuk berpasangan dengan dia. Maka lihat Islam telah mengatur itu semua, baik dari sisi usia, kemudian strata, pendidikan, jika seandainya, dan tidak ada masalah jika seandainya memang seorang suami adalah S1 atau istri sudah S2, tidak ada masalah. Yang penting dalam hal Islam sudah terpenuhi tadi. Untuk laki-laki dua syaratnya, agama dan akhlaknya. Dan pada diri perempuan ada 4 hal yang telah disebutkan Nabi. Ya, ada kecantikannya, ada hartanya, dari sisi keturunannya terjaga, dan agamanya.
maka usia tidak menjadi hal yang utama, namun lihatlah syarat yang telah ditentukan Nabi SAW. Lihat pada laki-laki ada 2 hal yang mesti dijadikan acuan, agama dan akhlaknya. Kemudian pada perempuan ada 4 hal. Dan sekali lagi bahwa di dalam urusan rumah tangga sekali lagi banyak hal yang perlu kita pelajari terkait juga dengan hal-hal yang dipertanyakan ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, sepertinya mohon nasihat ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, apa yang Ustaz nasihatkan di kajian kali ini justru ada pada masalah anak semua. Bukan tidak pernah bersyukur, tetapi memang begitulah adanya Ustaz. Apa yang harus Anda lakukan? Rumah, kalau boleh berkata, rumah diibaratkan serasa neraka dunia. Ini seperti apa Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Disinilah pentingnya kita ikhwan, sebelum kita melakukan keputusan dan melakukan pilihan kepada seseorang, maka kita harus berpandu kepada agama Allah, kepada sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan apa yang dialami oleh ukhti kita yang bertanya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan beliau, menyabarkan, memberikan kesabaran di dalam menghadapi cobaannya, dan kita berharap kepada Allah pula agar Allah berikan solusi yang terbaik di dalam permasalahan ini semua. Sepatutnya kan bahwa baiti itu baiti jannati, rumah itu adalah surgaku, maka saya katakan sekali lagi, masing-masing berusaha untuk menghadirkan ungkapan itu. Sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah, maka surga rumah kita harus kita hadirkan, surga itu harus kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ukhti, semoga Allah berikan kesabaran. Dan nasihat saya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, andai kekurangan itu ada pada diri kita sebagai seorang istri, maka berbenahlah, akuilah, dan segeralah sujud dan segeralah minta ampun kepada Allah dan minta ampun kepada suaminya. Jika kita bersalah, jika kita ada kekurangan, maka akuilah kekurangan kita dan kita minta maaf kepada pasangan kita. Namun jika kekurangan itu ada pada pasangan kita, maka tentu ini perlu solusi-solusi. Sebagaimana Allah telah sebutkan, jika seandainya nusyus itu terjadi pada pasangan kita, maka ya kita juga mencarikan solusi dari Islam. Maka sekali lagi carilah orang yang bisa menghadirkan nasihat di rumah itu, atau hakim yang bisa akan menjadikan solusi pada keluarganya. Dan andai ini tidak bisa diselesaikan berdua, tapi dalam tahapan utamanya adalah selesaikan berdua, bincanglah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan anti juga harus, saudari juga harus faham apa kira-kira makanan kesukaan suami, dan apa kira-kira minuman yang disukai oleh suami. Sebagaimana Nabi SAW juga diberikan oleh Nabi SAW oleh istrinya pelayanan yang istimewa. Sampai salah seorang istrinya, Zainab, luar biasa memberikan madu setiap Nabi berkunjung ke rumahnya. Ini ketahuilah kesukaan suami Anda apa. Barangkali dengan perilaku tadi, dengan pelayanan yang utama tadi akan menimbulkan kasih sayang, menimbulkan cinta di hati suami kita. Berpenampilan indah di rumah, menjaga diri, kemudian santun dalam ucapan kita. Apa yang dibutuhkan suami maka dipenuhi, jika diperintah taat, dan jika dipanggil kita datang dengan wajah sambut suami ketika pulang kerja dengan wajah yang ceria. Itu semua adalah syariat. Itu terangkum dalam hadis Nabi SAW. Nah, kalau semua usaha itu sudah kita lakukan, ya semua usaha itu sudah kita buat, insya Allah Allah yang akan mengabulkan doa kita.
perbaiki diri, dan seraya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan agar Allah berikan kemudahan di dalam menjalankan perjuangan dalam rumah tangga. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah berkahi keluarga kita, kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus kepada saudari kita yang bertanya pada kesempatan ini. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.